Bank Indonesia sudah mengerek suku bunga acuan sebesar 225 basis poin sejak Agustus 2022. Kenaikan di bulan Januari 2023 menjadi 5,75%. Menurut Gubernur BI Peri Warjio, kenaikan tersebut sudah memadai untuk mengawal ekspektasi inflasi turun kembali ke bawah 4% pada semester 1 2023. Artinya, BI belum akan menaikkan lagi suku bunganya di 2023. Dari kenaikan 225 basis poin suku bunga acuan, Peri mengklaim perbankan baru menaikkan suku bunga kreditnya rata-rata 21 basis poin. BI akan terus mengimbau perbankan tidak buru-buru menaikkan lagi, karena BI menjamin berlebihnya likuiditas di perbankan. Nah, oleh karena kami terus menghimbau dan mengajak perbankan, likuiditas kami jamin berlebih. Nah, kalau likuiditas berlebih, suku bunga deposito belum tentu tidak harus ditransmisikan ke suku bunga kredit. Makanya betul, saya terima kasih nih para bankir-bankir yang tidak menaikkan suku bunga kredit. Nah, 0,21% wajarlah seperti itu. Lalu, bagaimana nasib suku bunga pinjaman perbankan? Bunga tetap atau fixed rate di tahun pertama cicilan KPR memang meringankan debitur. Namun, selepas itu, bunga mengambang atau floating rate menjadi kekhawatiran para debitur. Terkhusus saat otoritas moneter menaikkan suku bunga acuannya. Sehingga, mau tidak mau, para pejuang kredit harus menyiapkan dana lebih demi melanjutkan cicilan. Misalnya dengan mencari tambahan pendapatan. Per bulannya sih sekitar 2,5-an. Ya. Harusnya tahun ini mulai naik, Mbak, cuma belum nggak ada, masih harga kemarin ya. Bunganya kemarin gambarannya tuh flat 5 tahun. Nah, berarti kan di tahun ini jatuhnya flatnya habis, jadi harus floating. Nah, itu yang jadi kekhawatiran saya. Makanya mau nyari yang kalau nggak bank syariah yang flat, atau kalau misalnya ada bank konvennya yang bisa ngasih kepastian flat sampai sisa akhir KPR, mungkin itu bisa jadi pilihan gitu. Daripada ngambil risiko yang floating, takutnya ya penghasilannya kan nggak floating ya. Perencana keuangan Mike Rini mengatakan kenaikan suku bunga Bank Indonesia pasti diikuti oleh naiknya suku bunga pinjaman, seperti kredit pemilikan rumah maupun kendaraan. Pilihannya adalah konsumen atau nasabah mengevaluasi kembali pos keuangan mana yang bisa dikurangi atau ditiadakan dan digeser untuk menambah kenaikan cicilan kredit tersebut. Mike juga menyarankan untuk tidak menambah kredit baru yang bersifat konsumtif agar tidak sampai menunggak pembayaran cicilan di masa depan. Ketika bank sentral suku bunganya naik, otomatis biasanya tabungan deposito langsung naik kan, menyesuaikan. Tapi kalau tingkat suku bunga pinjaman itu mungkin perlu waktu terlebih dahulu untuk naik. Nggak langsung misalnya dia otomatis begitu, tidak begitu. Ya. Sehingga bagi yang sudah punya kewajiban KPR di sini yang harus Anda fokuskan adalah kemampuan membayar cicilan bulanannya Anda, ya. Kalau sudah terlanjur naik berarti harus ada pengeluaran pada pos-pos pengeluaran lainnya yang mudah-mudahan bukan prioritas, yang dikurangi atau bisa juga ditiadakan sehingga bisa disalurkan untuk membayar cicilan KPR Anda, ya. Selain itu, perencana keuangan berharap pihak perbankan bersikap terbuka mengenai perubahan suku bunga pinjaman kepada nasabah. Tak hanya saat akan menaikkan, tetapi juga saat akan menurunkan suku bunga pinjaman, khususnya ketika suku bunga acuan BI sedang rendah. Nasabah juga diharapkan aktif untuk melakukan pengecekan terhadap adanya perubahan tersebut, agar tidak dirugikan oleh perbankan. Desi Aritonang, Suryo Utomo, Jakarta.